Teman-teman, siapa yang tidak pernah merasakan cemas? Saya yakin semua orang pernah. Takut ketinggian lah, tempat sempit lah, tempat gelap lah, takut pemikiran presentasi tidak diterima, takut dicemooh, takut kehilangan sesuatu, takut gagal, dan takut ditolak. Semua pasti pernah merasakannya dan pasti merasa terganggu karena rasa cemas yang ini. Namun, teman-teman tahu nggak, kalau tidak ada kecemasan, kita semua bisa berada dalam masalah yang sangat serius. Ya, Anda tidak salah dengar. Jadi, perilaku yang selama ini dianggap sebagai gangguan ternyata adalah salah satu anugerah Tuhan yang penuh manfaat dalam kehidupan kita. Kok bisa? Nah, kenapa bisa begitu? Yuk kita simak dalam video kali ini. Anxiety atau kecemasan adalah suatu kondisi mental yang ditandai oleh perasaan khawatir, gelisah, atau takut yang berlebihan terhadap situasi atau peristiwa tertentu. Kecemasan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk emosi kita, pikiran kita, dan perilaku kita. Ini bisa menjadi respon alami terhadap stres atau situasi yang menantang. Tetapi jika kecemasan berlebihan atau terus-menerus, ini dapat mengganggu kualitas hidup kita. Saat kita berada dalam situasi yang dianggap berbahaya, maka ada secuil bagian dari otak kita yang disebut dengan amigdala yang akan aktif dan membuat tubuh kita berada dalam kondisi alert, siaga satu, ya, waspada dan dalam kondisi untuk memprotek diri kita. Sebelum membahas ini lebih lanjut, kita kembali dulu ke jutaan tahun yang lalu di zaman yang masih primitif, di mana nenek moyang kita benar-benar menjalani hari-harinya dengan naluri bertahan hidup yang tinggi. Kenapa? Karena dulu hidup di zaman itu tidak ada gedung, tidak ada rumah-rumah yang besar, hidupnya dalam gua dan terancam dengan binatang-binatang yang buas. Mereka memiliki amigdala yang jauh lebih sensitif terhadap bahaya. Dari sanalah setelah berjuta-juta generasi, sistem alarm tanda bahaya itu berevolusi menjadi apa yang kita sebut dengan rasa cemas. Tidak semua tentang kecemasan itu berarti buruk. Justru dalam porsi yang tepat, ini adalah sebuah keuntungan. Karena kecemasan bisa membuat kita terjaga dari bahaya. Tapi masalahnya muncul ketika keadaan kecemasan ini berlangsung terus-menerus dalam tingkat yang semakin lama makin berat dan makin berat. Di saat ini bukannya menjaga kita dalam kondisi bahaya, justru amigdala akan menjadi kebingungan. Seperti alarm yang error, amigdala jadi gak bisa membedakan antara tekanan yang muncul karena rasa takut diterkam hewan buas, tekanan yang muncul karena grogi berbicara di depan umum, tekanan yang muncul karena khawatir tidak lulus dalam ujian, atau tekanan yang muncul karena takut dibilang kegemukan. Di saat otak kita salah membaca tanda bahaya seperti ini, tubuh pun bereaksi berlebihan, seperti jantung berdetak lebih kencang, nafas menjadi lebih berat dan pendek-pendek, otot kita mudah menegang. Aliran darah tak teratur lagi, keringat tidak terbendung walaupun sedang berada dalam ruangan AC. Jika ini berlangsung dalam kurun waktu yang lama, perut akan menjadi mual, kepala menjadi kelayangan, insomnia, vertigo, GERD, bahkan sampai penyakit yang tidak bisa didiagnosa dokter pun bisa bermunculan. Nah, karena itu saya rasa penting bagi kita untuk mengenal seperti apa saja tahapan keparahan anxiety. Dalam buku DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima, tingkat keparahan gangguan kecemasan dinilai berdasarkan seberapa banyak gejala tersebut menghambat kehidupan sehari-hari seseorang. Dikatakan ringan adalah gejala kecemasan ada, tetapi tidak signifikan dan tidak mengganggu fungsi kita sehari-hari. Dikatakan sedang apabila gejala kecemasan lebih jelas, mempengaruhi fungsi kegiatan sehari-hari, tetapi masih dapat diatasi tanpa mengganggu kehidupan secara signifikan.
Kemudian dikatakan berat apabila gejala kecemasan sangat kuat dan mengganggu kegiatan sehari-hari secara signifikan. Dalam kasus berat, mungkin diperlukan intervensi profesional ataupun terapi. Kemudian tingkat selanjutnya adalah panic attack. Ini adalah bentuk kecemasan yang sangat intens ditandai oleh serangan panik yang tiba-tiba dan parah. Panic attack dapat mengganggu secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera. Bagaimana bisa dihindari jika pemicu-pemicunya adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari? Seperti hari pertama pergi ke sekolah, bertemu dengan orang baru, melakukan kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Semua itu adalah hal yang pasti dan harus kita lalui dalam hidup kita. Bahkan jika kita hanya diam saja di rumah, pasti akan melakukan kesalahan-kesalahan yang akan berujung pada stres dan kecemasan. Ya, anxiety atau cemas memang tidak bisa dihindari. Namun ini sangat bisa kita kendalikan dan diredam sehingga tidak berkembang menjadi sesuatu yang malah mengendalikan kita. Ingat bahwa fungsi dasar dari rasa cemas adalah sebagai pelindung diri kita. Inilah yang harus dipertahankan. Ingat bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Seperti mati lampu, bertemu dengan orang yang mengesalkan kita, barang yang sudah dinanti-nantikan sejak lama sudah kita tabung, pas kita mau beli, barangnya sudah tidak ada. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, pikiran negatif, begadang sampai pagi, makan makanan yang tidak bergizi adalah hal yang tentu saja bisa kita kendalikan. Dan jika kecemasan Anda ternyata masih terus mengganggu dan tampak semakin parah, mungkin teknik self healing yang diajarkan TRE Indonesia bisa menjadi jalan pemulihan Anda. Teknik TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise, adalah sebuah teknik self healing untuk meredakan stres, trauma, anxiety, psikosomatis, dan sebagainya. Teknik ini berupa beberapa gerakan senam sederhana yang bisa mengaktifkan refleks getar tubuh, di mana getaran tersebutlah yang akan memulihkan masalah-masalah yang kita hadapi. Teknik ini mengatasi masalah-masalah kita tanpa obat-obatan, tanpa alat, tanpa perlu menceritakan masalah kita, dan tanpa efek samping. Hanya memanfaatkan kecerdasan tubuh kita yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Lebih lengkapnya tentang TRE bisa ditonton di video-video yang ada di YouTube TRE Indonesia, atau bisa kunjungi websitenya di treindonesia.com.